Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang dalam permenungan kita di pagi hari, di hari keempat pekan suci. Tibalah kita di hari Kamis, hari di mana Gereja Katolik merayakan hari Kamis Putih. Kamis Putih seputih hati Yesus yang mencintai tanpa syarat. Putih seputih dan setulus hati Yesus yang memberikan segala-galanya. Seputih setulus hati Yesus yang rela mengorbankan segala-galanya. Dalam hati yang putih bersih yang tulus itulah dia merayakan perjamuan malam terakhir. Satu perayaan memperingati Yesus menjadi seorang imam, di mana dia merayakan perayaan Ekaristi, di mana dia memilih dan mengangkat para rasul. Dia mengatakan kepada mereka, berbuatlah ini seperti yang telah kuperbuat. Dia meminta para rasul untuk melanjutkan karya penebusan itu, jadi imam-imamnya. Makanya Kamis Putih itu adalah pesta Ekaristi, tetapi juga pesta imam-imam. Makanya di banyak gereja di mana paroki-paroki itu berdekatan satu sama lain, biasanya di pagi hari, di hari Kamis hari ini, biasanya jam 9, jam 10-an ada upacara pembaharuan janji imamat, di mana para imam berkumpul bersama-sama dengan uskupnya untuk memberkati minyak krisma, minyak pengurapan, untuk memberkati minyak untuk orang sakit. Dan di hari itu juga para imam memperbarui janji kesetiaan mereka untuk tetap menjadi imam, untuk tetap setia di dalam kaul-kaul mereka. Dan di hari, pada malam hari biasanya diadakan upacara perayaan Ekaristi dengan roti yang baru. Perayaan Ekaristi ini diingatkan kembali apa yang Yesus buat, yakni dia mencuci kaki para rasul. Biasanya ada 12 orang dipilih untuk menjadi para rasul. Mereka dipilih dari kalangan umat, siapa saja, tapi mereka dipilih untuk menjadi para rasul. Dan seperti Yesus, sebelum imam mencuci kaki para rasul, dia lebih dahulu menanggalkan kasulahnya. Dia lebih dulu menanggalkan jubah imamatnya. Dia lebih dahulu menanggalkan jubah kekudusannya, lalu mengenakan kain pada pinggangnya, kain pelayan, untuk mau mengatakan kepada imam, tugas perutusannya sebagai seorang imam bukanlah suatu tugas kemuliaan, tetapi suatu tugas pelayanan. Kerelaan hati untuk memberikan diri seutuhnya, kerelaan hati untuk mencuci kaki, kerelaan hati untuk menjadi kotor, kerelaan hati untuk membuat yang lain menjadi bersih, kerelaan hati untuk berkorban untuk orang lain. Maka perayaan Kamis Putih itu adalah satu perayaan kasih seutuhnya, kasih yang tidak pernah menuntut, tetapi kasih yang mau memberi segala-galanya. Dan itu hanya terjadi kalau kita berani turun dari takhta kita. Ketika kita tidak bisa, hati kita tidak bisa diganggu oleh situasi, oleh keadaan orang lain di seputar kita. Ketika hati kita tidak tetap tenang, ketika kita melihat ada orang berduka, ada orang kecelakaan,
ketika kita masih tetap bisa tidur nyenyak, ketika di seputar kita ada begitu banyak tangisan, dan mungkin saat hari ini kita dipertanyakan dalam perayaan hari ini, benar-benarkah kita punya hati manusia? Karena perayaan malam ini adalah perayaan kemanusiaan, perayaan di mana kita menyadari bahwa kita ini sungguh-sungguh manusia, dan sebagai manusia yang diurapi, kita punya tugas tanggung jawab, yakni berbagi kasih, berbagi berkat. Dan berkat itu tidak boleh kita penjarakan. Berkat itu harus dialami oleh semua orang tanpa kecuali, terutama mereka-mereka yang susah, yang menderita. Makanya perayaan Ekaristi itu adalah perayaan di mana kita datang apa adanya. Kita mempersembahkan seluruh diri kita, apa yang kita miliki, untuk dikuduskan supaya dibagi-bagikan. Seperti ketika Yesus memperbanyak 5 roti dan 2 ekor ikan, apa yang dibuat? Ketika itu ada 5.000-an orang, mereka kelaparan, dan Yesus bilang kepada para rasul, kamu harus kasih makan mereka. Mereka bingung, mau dari mana, uang cuma sedikit, bagaimana bisa kasih makan orang sebanyak itu? Tetapi kemudian ada orang bilang, oh, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa yang berjalan? Yesus bilang, bawa itu kemari. Yesus bersyukur, berterima kasih, memuliakan Tuhan atas 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu sesudah memberkatinya, dia memberikan kepada para rasul untuk dibagi-bagikan. Bukan untuk dimakan sendiri, tidak, untuk dibagi-bagikan. Maka perayaan Ekaristi pada malam ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita semua yang menerima tubuh dan darah Kristus punya tugas dan tanggung jawab yang sama, yakni menjadi Kristus untuk sesama kita. Karena Yesus sudah bersatu dengan kita melalui tubuh dan darahnya dalam komuni kudus itu. Berarti kita menjadi bagian hidup Yesus. Yesus menjadi bagian hidup kita. Makanya di dalam diri kita itu ada Kristus, ada tubuh dan darahnya. Makanya sudah selayak dan sudah sepantasnya dan menjadi kewajiban kita untuk menjadi saksi Kristus itu, yang rela menjadi roti, yang rela menjadi anggur, menjadi darah tubuh untuk sesamanya. Makanya perayaan Ekaristi pada hari ini, bacaan-bacaan pada hari ini amat indah. Karena bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat kedalaman batin kita. Sudahkah kita menjadi roti yang hidup bagi sesama kita? Sudahkah kita menjadi anggur yang tercurah bagi sesama kita? Atau jangan-jangan kita sudah kemabukan dan kekenyangan dengan roti dan anggur itu? Jangan-jangan saking kenyangnya kita, lalu kita membangun tembok-tembok untuk memenjarakan roti dan anggur, supaya kita bisa menikmati sampai muntah-muntah. Sementara di seputar kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan roti dan anggur. Makanya tidak cocok kalau kita menjadi orang Katolik, kalau di dalam komunitas Katolik masih ada orang yang susah, masih orang yang menderita. Tidak cukup punya gereja yang indah, biara yang indah, sementara di seputar tembok dan biara kita ada begitu banyak orang yang susah. Biara yang indah, komunitas yang indah, gereja yang indah harus menjadi rumah bagi semua orang, bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan kita. Makanya roti itu tidak hanya cukup hanya roti sebagai sabda. Sabda itu harus menjadi daging, menjadi suatu tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan itu harus dialami, dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Maka mari kita memasuki hari Kamis Putih ini dengan hati lapang. Mari kita datang dengan semua diri kita. Yesus tidak minta banyak. Kalau memang cuma ada 2 roti, 5 roti dan 2 ekor ikan, tidak apa-apa. Karena bagi Yesus, yang sedikit itu bisa menjadi banyak. Asal beranikah kita menyerahkan semuanya kepada Yesus? Ataukah kita punya perhitungan-perhitungannya? Beranikah kita
menyerahkan diri kita di dalam karya pelayanan itu? Ataukah kita punya hitungan demi ini, demi itu? Maka mari kita memasuki 3 hari suci dari hari ini. Mari kita jaga 3 hari suci ini supaya menjadi hari di mana Tuhan sungguh nyata, di mana orang-orang di seputar kita boleh mengalami Tuhan itu, boleh merasakan Tuhan itu, sehingga boleh bersyukur kepada Tuhan karena telah berjumpa dengan kita, karena melalui kita mereka melihat, mengalami Tuhan itu sendiri. Semoga kita mau jadi roti dan anggur buat sama kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagiku